Oke, halo guys, kembali lagi bersama saya di channel. Ini kita buat lanjutan video part kedua ya, tentang konversi MP16 di Cobra gearbox Gel Blaster model V2 ya, gearbox siapa namanya, M-Fortune. Nah, jadi di sini saya merubah di bagian nozzle-nya teman-teman. Lanjut di sini ya, nozzle. Jadi kita tetap pakai chamber di Cobra, tapi ada tambahan adapter chamber ya untuk ke magazine. Nah, jadi kita semalam udah bahas tentang apa ya? Coakan bodi ya, coakan bodi udah. Nah, kita di sini bahas ke konversi nozzle-nya ini. Nah, jadi buat teman-teman yang masih penasaran perbedaan gearbox Gel Blaster sama IG, itu bedanya itu di sini ya, sering itu. Di taplet sama cylinder head ya, cylinder head di nozzle-nya ini sama nozzle yang di taplet ini. Kalau yang Gel Blaster umumnya dia lebih besar ya. Nah, itu dia. Kalau yang IG dia lebih kecil, dominan untuk ke BB 6 mili kan gitu. Gel Blaster dia untuk jeli ukuran 8 mili itu kalau nggak salah. 7-8 mili gitu. Nah, lanjut kita konversi di nozzle. Bagaimana cara menyambung nozzle ini ya? Ini yang biru nozzle Gel Blaster. Nah, ini yang putih nozzle bawaan silinder Decobra. Bagaimana cara konversinya? Jadi ini nozzle dari Decobra kita potong dulu dari silinder, kita masukin ke dalam nozzle yang warna biru ini. Nah, seperti itu ya, kelihatan ya teman-teman, di dalam itu kelihatan. Tapi ketika ingin memasukkan ke dalam nozzle biru ini, ada sedikit pemangkasan ya, atau di amplas atau dikikis pakai ini ya, pakai pisau juga boleh, supaya diameternya itu ngepas masuk ke dalam nozzle yang biru ini teman-teman. Ketika dia sudah masuk pas, dilem ya, disambung lem. Nah, lanjut langsung ketika sudah terlem ya, udah tersambung, langsung dicoba aja gini teman-teman, dipasang ke tapetnya sama silindernya ini gini. Nah, dipasang langsung dicoba di sini di gearboxnya. Nah, tapi ini dalam keadaan kondisi gearboxnya sudah terpasang di unit ya teman-teman, seperti inilah. Nah, lanjut dipasanglah si chamber di Cobra tadi. Di sini teman-teman bebas ya, mau pakai karet backing bawaan chamber, mau pakai karet backing IG. Di sini saya pakai karet IG punya IG ya. Karena di sini inner barrelnya udah saya cok di dalam. Tuh kelihatan ya hop up-nya. Kelihatan ya teman-teman ya. Nah, jadi itu hop up-nya udah fix ya. Udah saya lakban dari luar. Jadi dia hop up-nya fix, nggak adjustable. Jadi ini memang khusus untuk ukuran BB 2 mili lah, jarak 50 meter. Dengan power si gearbox ini ya gitu ya. Jadi ini pistonnya udah saya upgrade juga sih, ininya karet sealnya udah saya ganti, bawaannya dia kurang padat kompresinya. Nah, lanjut cara mencoba si nozzle tadi gini ya. Ini kan udah terpasang, dipasanglah si chamber di sini. Nah, supaya nozzle sama chamber ini dia ngepas ya, supaya nanti si BB-nya nggak double fit ataupun BB-nya nggak macet. Itu yang perlu diperhatikan adalah kepanjangannya si nozzle ini teman-teman. Jadi di sini saya nggak ada ngukur-ngukur berapa mili berapa senti gitu, nggak ada. Di sini saya langsung aja, saya langsung pasin gini aja. Saya pasang. Nah, nanti seperti ini kan, ini nozzle kan maju mundur kan gitu. Nanti ini bakal maju mundur dia kalau udah terpasang semua gearsetnya. Jadi ketika dia posisi maju, dia memang benar-benar masuk ke dalam karet backing chamber. Nah, itu artinya dia memang udah padat kompresinya teman-teman. Jadi nanti udara yang dihasilkan piston melalui nozzle dan masuk ke chamber itu dia nggak gembos ya, nggak gembos. Itu harus diperhatikan ya teman-teman. Nah, jadi ketika nanti si tepet mundur, BB harus benar-benar bisa masuk ke dalam. Nah, BB-nya harus bisa masuk ke, maksudnya bisa naik ke sini, nggak ganjel. Kalau nozzle kepanjangan, BB dia nggak mau lolos teman-teman. BB-nya mentok di sini aja, mentok di chamber, jadi nggak keluar BB-nya. Tapi kalau nanti nozzle kependekan, BB bisa double fit, bisa juga kayak kurang kompresi gitu ya, maksudnya apa namanya, gembos lah gitu bilang ya, nggak ada kompresinya. Nah, jadi ini si nozzle, ini ya kelihatan BB-nya teman-teman saya sorongnya.
Tuh dia masuknya yang bener-bener mentok. Kenapa saya tes pakai ini nyoloknya? Karena nanti ketika magazin ini kan magazin kerek ya teman-teman. Mau magazin kerek, mau magazin yang model suntik, ya mid cap. Ini kan dia tekanannya kuat teman-teman. BB nekat itu tekanan kuat. Maka ini saya dorong pakai ini. Kalau kita cuma ngarepin BB lancar naik ke atas, itu sama dengan gagal ya kepanjangan nozzle sama apanya ini. Nozzle-nya tuh gak kenapa? Kalau BB lancar naik ke atas, itu besar kemungkinan BB akan double fit atau bakal ini agak apa namanya? Kayak macet gitu ya, kadang keluar, kadang ngeces, kadang enggak. Itu karena nozzle kependekan. Kalau BB-nya lancar naik ke chamber. Tapi kalau BB-nya kita dia naiknya saya sorong, saya bantu padat tapi tetap masuk. Nah itu artinya pas, nozzle nggak kependekan, nozzle nggak kepanjangan. Jadi dia memang benar-benar pas kompresinya teman-teman. Nanti jadi si nozzle ini ya saya bahas lagi. Kenapa nozzle ini memang harus benar-benar mentok? Kunci yang namanya mainan mau itu unit spring mau itu unit otomatis dia kan tetap pakai nozzle gini ya, sistem nozzle sama chamber. Ini dia benar-benar harus ini teman-teman, harus padat ya. Dia masuk ke chamber harus masuk, udah gitu dia harus padat, nggak boleh longgar. Nozzle ini nggak boleh longgar sama si carrier chamber, dia harus benar-benar padat. Itu nanti akan menghasilkan udara maksimal. Gitu juga di unit spring. Jadi kalau unit springnya punya teman-teman yang belum di-upgrade tuh, kalau beli standaran, pasti kalau dibuat nembak powernya kurang. Nah, itu karena apa? Kompresi di nozzle-nya itu ada yang bocor. Besar kemungkinan nozzle cuma nempel sekedar nempel. Atau mungkin nozzle masuk tapi dia nggak padat juga kompresi. Itu bisa jadi nozzle-nya dia kurang gede gitu kan. Kurang padat di karet bakingnya. Nah, jadi ini saya walaupun udah saya sambung, tapi ini ada saya perbesar ya, agak saya perbesar dengan lem ya, dengan lem kayak gini ya, lem-lem apalah namanya ini. Saya tetesin sampai dia benar-benar tebal di sini. Karena di sini kan saya pakai karet backing IG kan lebih lentur ya teman-teman dari karet chamber di Cobra. Jadi ini nozzle-nya saya perbesar supaya dia masuk ke dalam karet chamber padat, padat tapi lancar, nggak seret lah gitu, maksudnya nggak berat. Nah, jadi kalau teman-teman udah berhasil nanti buat nozzle-nya seperti ini ya, seperti yang saya buat, mudah-mudahan itu unit konversinya akan berhasil teman-teman. Karena kunci konversi unit otomatis ini yang perlu diperhatikan sekali ini ya di bagian nozzle dan chamber teman-teman. Walaupun kita pakai spring yang nggak terlalu keras, spring yang standaran, mudah-mudahan unitnya tetap ada powernya, maksudnya tetap kencang gitu ya, nggak lembek-lembek amat gitu. Nah, jadi nozzle-nya harus benar-benar bisa masuk ke dalam nozzle masuk ke chamber itu mentok, padat. Nah, ketika dimundurin dia juga pas, nggak terlalu jauh dari chamber gitu. Jadi si BB-nya itu tetap masuknya bisa satu-satu gitu kan kalau kita nanti pakai mode semi auto. Nah, walaupun nanti pakai full auto dia tetap lancar, nggak akan ada double fit. Nah, itu dijamin deh. Ya, jadi buat teman-teman monggo yang silakan ya ingin mencontoh seperti ini, kita saling berbagi ya. Nah, bagi yang sudah paham ya ini sekedar berbagi ya, nggak ada niat apapun. Nah, bagi yang belum paham bisa bertanya lagi. Ya, jadi setelah nanti udah konversi nozzle, chamber ini udah pas ya. Ini kita coba tes ya ke magazinnya. Mudah-mudahan berhasil. Nah, untuk magazinnya di sini ada sedikit pemotongan ya, pengurangan supaya nanti mentok dengan ini, mentok dengan apa namanya ya. Nah, itu langsung naik BB-nya kan teman-teman, langsung naik, klop, mentok di dalam chamber. Tujuan saya mengurangi di bagian ini supaya ini lubang magazin ngepas sama lubang ini ya, body. Jadi nanti pas dicantol sama ada apa namanya ya, ini apa namanya teman-teman, ini make release-nya apalah namanya ini ya. Ketika dia masuk mentok ini nanti dia pas. Jadi nggak ada yang perlu dicok-cok di sini. Jadi di sini aja yang dikurangin. Nah, ini saya buat custom sendiri ya teman-teman untuk gantungan magazinnya. Dari PVC sama baut 8. Kenapa saya buat ini? Ini lebih kuat dari yang standarnya. Standar itu yang model plastik. Ini kan dia gearbox IGV2 ini kan dia langsung nahannya di sini teman-teman. Nahannya di sini ya ini. Nanti dia masuk langsung gini teman-teman.
Jadi dia sekalian nahan getaran, makanya saya pakai baut. Jadi dia nggak makan belakang ini ya, nggak makan bodi belakang, jadi getaran dia gantung di sini pertahanannya. Nama unit konversi kita harus pandai-pandai ya, ini kan ya, menyesuaikannya. Jangan, konversi ini nggak bisa sembarangan juga teman-teman. Jadi kita harus tahu kemauan gearboxnya seperti apa gitu, posisinya seperti apa. Nah di sini kita bahas sedikit untuk selektornya sepertinya teman-teman. Ini saya custom juga menggunakan karet ini. Ini karet hitam, baru yang orange ini ada mutilan dari gearbox ini ya, bulat-bulat gitulah. Teman-teman bisa ngakalnya pakai inner barrel plastik juga boleh ya. Ini karetnya saya pakai bekas karet-karet inner barrel de Cobra ya, saya potong-potong, saya tempelin aja di sini. Kayak gini bentuknya, teman-teman perhatiin aja deh. Saya di sini nggak buat apanya ya teman-teman, prakteknya saya jelasin aja udah. Karena kalau sambil praktek pasti lama banget videonya, panjang banget. Ini aja udah kepanjangan teman-teman. Nah, jadi nanti di video selanjutnya kita lihat hasilnya aja ya. Langsung gimana hasilnya. Jadi di sini saya sudah jelaskan bagaimana cara konversi nozzle, bagaimana supaya BB nggak double fit dan nggak macet-macet. Nah, jadi kalau untuk kompresi padat kencang itu memang semua tergantung di ini ya, spring baru sama dinamo. Tapi kalau metode seperti ini sudah teman-teman lakukan, insya Allah mudah-mudahan unitnya jos ya, walaupun kita pakai spring yang standar nggak masalah. Oke, salam olahraga, salam airsoft. Terima kasih buat teman-teman yang udah pantau terus channel saya di Kas Channel. Bagi yang belum subscribe, mohon dibantu subscribe-nya ya teman-teman ya. Oke, salam olahraga, terima kasih, selamat malam.